Saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Nah, di sini saya sudah ada di WhatsApp-nya Bapak Purbaya. Ya, nomornya ini ya guys ya, 082. Polemik kereta utang Wus yang sekarang ini sedang viral, banyak pejabat yang keluar dan disorot. Itu sama saja dengan cerminan orang yang sedang nggak punya duit tapi ditagih utang. Sama seperti kita dipinjol gitu ya. Kita punya banyak utang, dipinjol sampai 25 aplikasi, 30 gitu ya. Tapi nggak punya uang gitu, nggak punya uang untuk bayar. Jadinya seperti ini, Luhut keluar, Pak Jokowi ditanya juga, ya diem saja gitu kan. Pak Menteri Purbaya nggak mau bayar utang gitu, nggak ada uangnya sama sekali gitu. Jadinya kisruh, ricuh gitu guys ya. Nah, maksud saya di sini adalah ketika kita gagal bayar, ricuh di dalam itu wajar, sangat wajar sekali ya. Kita takut, kita misalkan mungkin berdebat dengan keluarga, berdebat dengan DC, berdebat dengan yang lainnya. Itu wajar guys, sangat-sangat wajar sekali, itu manusiawi. Ya, nanti kita akan belajar dari situ dan berani gitu kan ya, lalu melanjutkan kehidupan. Firasat saya, walaupun di sini kisruh ya, Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Menteri Purbaya, itu pasti nanti ada solusinya guys tentang pembayaran kereta Wus itu. Nantinya begini, begini, begini gitu ya. Nah, kalau dipinjol bagaimana jika kita memang tidak membayar sama sekali? Adalah masuk slik OJK. Ya, BI checking nama kita jelek. Sudah, guys. Kalau kita itu gagal bayar, sudah ditentukan bagaimana ke depannya. Ya, kalau ini kan belum ditentukan bagaimana ke depannya. Cina mau ngapain nih ke Indonesia nih? Apakah mau ngambil pulau sebagai biaya gantinya? Ya kan, apakah mau ngambil sumber daya? Apakah gratis mendirikan bangunan perusahaan di sini, pabrik-pabrik beracun milik Cina yang nantinya akan mengorbankan rakyat Indonesia, itu pasti ada yang seperti itu nantinya. Ya, entah mana yang benar nggak tahu. Ya kan? Di sini Pak Purbaya, Menteri Keuangan terbaru kita membuat program yaitu Lapor Pak Purbaya. Gitu ya. Ini nomornya. Coba kita lihat dulu nomornya berapa biar kita bisa mengadukan perpinjolan ini gitu ya agar segera ditutup gitu. Oke. Nah, coba di sini ya. Ini nomor, waduh, mana nih ya? Ini nomor lapor Pak Purbaya buat aduan masalah pajak dan bea cukai. Oh, baru pajak dan bea cukai saja guys, sayangnya gitu ya. Tapi baru 2 hari di sini ya, baru 2 hari lapor Pak Purbaya banjir 15.933 aduan. Gak mungkin ini bea cukai sama pajak doang gitu ya, pasti ada yang lainnya gitu. Kalau Anda mau lapor pinjol boleh-boleh saja gitu ya. Barangkali laporan Anda ini nanti dilihat oleh Pak Purbaya tentang pinjol, Pak Purbayanya ngeh, lihat baru ditindak gitu ya, oke. Nanti saya juga mau coba lapor Pak Purbaya ke WA-nya Pak Purbaya ini, oke. Saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam? Gak kira-kira lu. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, mana? Ya bea cukai sini siapa? Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah lu bisa begitu? Nanti kita cek Pak, kita deliver ke teman-teman yang di spot, nanti kita lakukan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang sama mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Nggak, sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah mau gebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam? Gak kira-kira lu. Baru kali ini ada pejabat yang
tidak suka guys hal-hal seperti itu ya. Kita selama ini ya jadi pejabat itu kan waduh kaya raya gitu ya, nongkrong di mana-mana gini. Saya kaget guys, baru kali ini ada menteri Bu Sri Mulyani nggak pernah ya waktu zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi Pak Purbaya ini sangat down to earth sekali sepertinya, seperti orang, mohon maaf ya, orang miskin gitu ya, orang miskin yang melihat orang kaya gitu loh. Ini orang enak-enak banget ini, saya pecatnya enaknya nih gitu kan ya. Seperti punya dendam, dendam dengan orang kaya gitu kan ya. Tapi enggak sih, bukan di situ ya. Maksudnya pejabat apa Pak Menteri ini memang benar-benar bekerja gitu, bekerja untuk Indonesia gitu ya. Dimana ketika dia bekerja juga menggunakan moral, etika, dan sopan santun juga gitu. Kita mungkin kata Pak Purbaya, kita ini pejabat harus memberikan contoh dan tidak boleh membuat masyarakat ini geram atau panas gitu ya. Karena bagus ya, baru kali ini ada menteri yang seperti itu. Nah, saya harap sih OJK juga dipecatin, Pak. Ya, OJK wajib dipecat, staf-stafnya itu, bahkan kepala-kepalanya itu wajib dipecatin, digantiin, Pak. Digantikan biar pinjol-pinjol ini hilang musnah dari bumi Indonesia ini. Ya, siapa yang setuju pinjol-pinjol hilang dari bumi Indonesia ini? Silahkan komen di bawah. Nah, di sini saya sudah ada di WhatsApp-nya Bapak Purbaya. Ya, nomornya ini ya guys ya, 082240406600. Nomor cantik gitu ya. Nah, ini PP-nya atau foto profilnya itu langsung Pak Purbaya sendiri gitu ya. Ini kalau ini Pak Purbaya Menteri Keuangan, ini saya yang nulis waktu nge-save nomornya Pak Purbaya. Nah, saya ingin bilang begini ke Pak Purbaya, Anda setuju nggak kira-kira? Coba barangkali ada tambahan, tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi begini, kepada Bapak Purbaya, kami rakyat kecil sudah terlalu lama jadi korban pinjol. Banyak yang kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa karena jeratan bunga yang tidak masuk akal. Kami minta dengan tegas agar pinjol yang merugikan masyarakat dihapus sepenuhnya. Jangan biarkan mereka terus beroperasi di bawah perlindungan hukum yang lemah. Kami juga mendesak Bapak Purbaya untuk memecat staf OJK yang nakal, yang diduga bekerja sama atau tutup mata terhadap praktik busuk ini. Kami percaya Bapak Purbaya bisa jadi suara keadilan bagi rakyat yang sudah kehabisan harapan. Hormat kami, sininya Raja Galbay. Ya. Kok hormat kami Raja Galbay? Hormat saya ya, bukan hormat kami ya. Hormat saya Raja Galbay. Nah, saya pribadi percaya jika kita terus melakukan sesuatu dengan konsisten, maka hal itu akan terjadi. Oke, langsung checklist 2. Di sini ya, langsung checklist 2 ya, bisa kita lihat ya ini. Makasih ya, mau ngadu atau nanya tentang pajak bea cukai. Nah, coba kita pilih ngadu. Ya kan, ngadu. Mau ngaduin tentang pajak atau bea cukai, mau ngaduin tentang pinjol sebenarnya. Tapi lebih dekat itu dengan pajak. Gitu ya. Tolong tulis nama lengkap Raja Galbay. Ya. Tolong tulis emailmu pixelsindon@gmail.com. Tolong tulis aduanmu, aduannya ini tadi ya. Gitu. Oke, set. Nah. Oke, dicek dulu ya pajak. Gitu. Oke, nah sudah ya, Anda pun bisa melaporkan hal tersebut ke Pak Purbaya. Misalkan seperti ini ya, saya contohkan. Misalkan ada DC lapangan yang datang yang marah-marah, siap-siap Anda rekam melaporkan ke Pak Purbaya biar debt collector ini dihapuskan dari dunia pinjol. Oke, coba ya. Oke. Silakan bervideokan, saya juga videokan. Silakan. Saya juga ada. Silakan, orang saya bukan yang punya hutang. Nah, Silakan. ini saya download dulu videonya gitu ya, sebagai bukti bahwa sudah diteror oleh DC-DC tersebut gitu. Oke. Nah, saya kirimkan set ya. Biar dilihat sama Pak Purbaya. Pak Purbaya, ini adalah kekerasan verbal yang dilakukan oleh debt collector. Pinjol mohon sekiranya ditindak atau segera dibuat aturan yang berbunyi dilarang adanya debt collector di pinjaman online. Gitu ya. Oke, saya sudah melaporkannya ya. Pengaduan yang pertama suara kita, ya. Lalu contohnya juga, gitu ya. Saya sudah melaporkan, sudah checklist 2 semua.
semoga nanti dibaca gitu ya, terus ditanggapi oleh Pak Purbaya, bisa saja melalui email saya tadi. Nanti kalau ada balasan atau apapun akan saya update di video selanjutnya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.